إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري وشارحها الإمام ابن عجيبة، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله، وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام البوصيري في قصيدته البردة: الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، إلى أن قال: حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم، مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم، ماذا رأى منهم في كل مصطدم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا، فصول حتف لهم أدهى من الوخم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih di bab ke-8 daripada Qasidah Burdah karya Al-Imam Al-Busiri, yang mana bab ke-8 ini menjelaskan tentang jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bab ke-8 ini berarti sudah dekat kita mau selesai dengan Qasidah Burdah ini. Bab ke-8 bait nomor 136. Qasidah Burdah ini cuma 160 bait. Berarti kurang lebih 25 bait lagi selesai insyaallah. Bab yang ke-8 menjelaskan tentang jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di awal-awal bab kita jelaskan tentang pemahaman bagaimana kita memahami Nabi itu suka jihad, suka perang,
Nabi itu nabi yang paling banyak jihadnya. Ya, nabi yang paling banyak jihadnya yang pernah diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diutus dengan pedang juga, artinya yang tidak mau patuh diperangi sama Nabi. Dan bagaimana kita menggabungkan hadis bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi rahmat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, bagaimana menggabungkan rahmat dan jihad? Itu di pembahasan kemarin-kemarin, alhamdulillah sudah kita sebutkan. Dan juga sudah kita sebutkan bagaimana sahabat Nabi besar Muhammad SAW, mereka sangat antusias, semangat, mereka menggebu-gebu dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira sahabat itu penakut, sahabat itu luar biasa. Beraninya paling berani umat adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Disifatkan dengan Imam Busiri dengan sifat-sifat yang luar biasa. Imam Busiri mensifatkan mereka seperti lautan, seperti ombak yang ada di lautan, yang sangat menyeramkan ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Diumpamakan seperti ombak yang di tengah lautan. Itulah seperti bayangan sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka menghadapi musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka keluar jihad bukan untuk dibilang pemberani, bukan untuk dibilang pejuang, bukan untuk dibilang punya jasa kepada agama, tapi mereka jihad. Imam Busiri mengatakan di sini, min kulli muntadibin lillahi muhtasibin. Mereka mengharap semua yang mereka upayakan, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menginginkan harta, mereka tidak menginginkan jabatan, mereka tidak menginginkan pujian dari masyarakat atau dari umat yang akan datang. Sudah dididik sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebutkan bahwasanya Nabi, kenapa jihad itu setelah Nabi diutus 15 tahun atau 14 tahun kurang lebih, baru ada masyru'iyatul jihad. Baru Nabi diizinkan oleh Allah untuk berjihad. Karena di masa 14 tahun itu Nabi mendidik hati mereka dulu. Nabi mendidik hawa nafsu mereka dulu, sahabat-sahabat. Nabi mendidik, membenarkan, meluruskan niat mereka dulu. Sehingga 14 tahun mereka sudah betul-betul hatinya bersih, terdidik, hawa nafsunya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Di situ baru datang izin untuk jihad. Makanya mereka gampang untuk jihad. Kenapa? Mereka tidak cinta dunia. Coba bayangkan kalau yang masih cinta dunia nak jihad belah. Mereka gampang untuk jihad. Mereka lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada keluarga, anak, istrinya. Coba misalkan belum sampai ke derajat itu sudah ada jihad. Berat nak ninggalkan anak bini, mati mungkin lagi di luar. Akhirnya banyak yang tak jihad sama Nabi dan sahabat. Makanya kenapa jihad datang izinnya setelah 14 tahun. Nabi Muhammad diutus, baru datang izin untuk jihad di jalan Allah untuk tadi, biar hati pasukan Nabi Muhammad SAW sudah bisa diarahkan oleh Nabi. Mereka jihad untuk Allah, mereka lebih cinta kepada Allah, mereka lebih mementingkan kepentingan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ghadat millatul Islami wahiyya bihim min ba'di ghurbatiha mausulatan rahimi. Al-Imam Al-Busiri melanjutkan qasidah burdahnya. Beliau mengatakan peperangan Nabi besar Muhammad SAW, mereka memerangi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi. Yujahiduna fillah haqqa jihadih hatta zahara dinuhu, sampailah menang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari diizinkannya jihad, dari mereka lemah, dari mereka selalu dizalimi, mereka terus berperang di jalan Allah. Peperangan Badar, Uhud terus nyambung, lanjut terus peperangan itu. Seperti yang kita sebutkan di awal-awal, setiap tahun ada peperangan Nabi itu. Dari tahun 2 Hijriah
sampai tahun 9 Hijriah itu paling sedikit 1 kali peperangan di setiap tahunnya, paling sedikit di tahun 9. Di tahun 9 itu cuma sekali terjadi peperangan, yaitu Ghazwah Tabuk, peperangan Tabuk, dan itu peperangan terakhir yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, dan peperangan tersusah, terpayah, tersulit karena tempatnya jauh. Tabuk yang dilawan pasukan Romawi waktu itu lagi musim panas. Ya. Jadi berat, banyak juga yang nak keluar sama Nabi Muhammad. Kalau munafik udah izin kan, macam-macam udah izin sama Nabi Muhammad SAW. Cuman itu 1 tahun 1 kali. Sisanya 27 atau 28 perangan Nabi itu. Jadi 28 dibagi 8 tahun. Dibagi 8 tahun. Ada yang setahun 5 kali Nabi perang. Ada yang setahun 7 kali. Ada yang setahun 3 kali. Nabi keluar dari kota Madinah untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terus dilakukan sama Nabi Muhammad SAW sehingga agama Islam mimba di gurbatiha, yang asalnya asing, yang asalnya dikucilkan, yang asalnya dipandang sebelah mata, jadi agama yang terbanyak diikuti oleh orang dari penduduk Jazirah Arab. Kapan itu puncak-puncaknya? Di tahun 8 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW merebut, mensucikan kota Mekah Al-Mukarramah, di situ wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di situ berbondong-bondong orang memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 9, tahun setelah Nabi berebut kota Mekah Al-Mukarramah, tahun 9 tadi itu dinamakan Amul Wufud, dinamakan tahun Nabi menerima tamu. Saking banyaknya tamu dari kabilah-kabilah Arab yang ingin membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kapan Islam itu jaya? Setelah usaha, setelah upaya, setelah mujahadah Nabi beserta sahabatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariban wa fi riwayah bada ad-din ghariban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Dalam hadis Nabi menyebutkan Islam ini pertama kali muncul gharib, aneh. Orang menganggap Islam ini agama yang aneh, menganggap Islam agama yang asing. Bayangkan di tengah-tengah penduduk yang menyembah berhala, di tengah-tengah penduduk yang tidak paham agama. Wong jahiliyah Mekah itu tidak seperti umat Nasrani, umat Yahudi. Umat Nasrani, umat Yahudi, ketika mereka melihat ada Nabi Muhammad atau mendengar Nabi Muhammad diutus, langsung tahu itu betul Nabi. Karena mereka punya kitab Taurat, punya kitab Injil, mereka punya kitab suci sebelumnya. Mereka dinun samawi. Dinun samawi itu agama langit, maksudnya agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tahu kalau mereka. Tapi kalau musyrikin Mekah, orang jahiliyah yang ada di Mekah, tidak ada kitab suci. Mereka nyembah berhala. Mereka nyembah berhala. Tidak tahu apa-apa tentang apa yang bakal disampaikan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah kaum umat yang sangat gelap, yang sangat bodoh, jauh dari agama, jauh dari Allah, Allah utus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gharib, asing Nabi di situ, asing, membawa ajaran, membawa keyakinan yang baru. Coba kita bayangkan beban Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika beliau pertama dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pertama kali beliau ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengajak secara terang-terangan orang-orang rakyat Mekah Al-Mukarramah. Nabi berdiri di atas bukit. Nabi teriakkan, Nabi panggil semua orang. Nabi katakan, aku utusan Allah. Bayangkan beban Nabi saat itu. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak peduli dengan ocehan, dengan cacian, dengan makian, gangguan dari masyarakat Mekah. Tetap beliau jalani. Beliau dewa.
Ketika Abu Talib menegur Nabi Muhammad SAW, ya, Abu Talib ini didesak terus sama Mekah. Wahai Abu Talib, tolong nasihati ponakanmu, tolong cegah ponakanmu, jangan sampai kami mencelakai keponakanmu. Mereka ini segan sama Abu Talib, segan sama Abu Talib. Akhirnya Abu Talib karena banyak desakan dari musyrikin Mekah, orang-orang musyrik Mekah, Abu Talib agak neken ke Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ya wahai paman, demi Allah, kalau aku cuma sendirian, aku akan terus jalankan ini perintah dari Allah. Sampai Allah tunjukkan yang binasa mereka atau aku yang binasa. Jadi walaupun dewean, terus aku bakal lanjutkan. Walaupun kau tak bela aku, itu kan mafhumnya begitu. Walaupun kau tidak bela aku, walaupun tidak ada sahabatku, walaupun tidak ada keluargaku, Bani Hashim, Bani Muttalib, tetap aku akan pegang teguh ini agama, ini perintah, sampai Allah tunjukkan yang binasa aku atau mereka. Kuatnya iman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gharib, aneh. Ketika sahabat masuk Islam diam-diam, sahabat masuk Islam diam-diam. Mereka waktu mau sholat, mau ibadah, mau sholat yang sebelum Isra Mi'raj, sholat di waktu siang 2 rakaat, di waktu malam 2 rakaat, itu harus pergi dulu, metu dulu dari kota Mekah. Maka mereka harus ke lembah-lembah, mereka harus di tempat yang jauh untuk sholat. Itu sekarang sholat di mana bisa, males nak sholat. Jadi paling tidak kita harus bandingkan iman kita dengan iman sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi bukan sembarangan orang. Mereka itu rela keluar dari rumah ke tempat yang jauh. Mereka rela, mengorbankan jiwa mereka. Mereka rela ambil keputusan yang sangat sulit. Kalau ketahuan bagaimana? Bilal, dia iman sama Nabi, padahal dia budak, hamba sahaya, milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini termasuk yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ammar dan bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Ammar dan Yasir ini, Yasir dan Sumayyah ini, jadi Sumayyah itu mantan budaknya Abu Jahal. Dimerdekakan, dikawinkan sama sama Yasir. Punya anak Ammar. Jadi mereka ini, Sumayyah itu walaupun sudah merdeka tapi tetap kerjanya sama Abu Lahab. Jadi pembantu Abu Jahal di rumahnya. Tahu Abu Jahal musuh terbesar Nabi Muhammad, tapi tetap mereka korbankan, mereka taruhan, tetap mereka ambil risiko tersebut untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu imannya sahabat. Jadi mereka itu susah untuk masuk agama, mereka susah untuk ibadah, mereka susah untuk iman kepada Nabi, tapi tetap mereka depankan karena itu yang mereka sudah rasakan di dalam hati mereka. Kembalikan dengan kita sekarang gampang kan? Nak sholat gampang, nak ibadah gampang, nak sholat Jumat gampang, kita mau belajar gampang. Di Palembang Masya Allah majlis taklim banyak sekali. Malam minggu ini berapa majlis taklim, pengen belajar ini di situ ada, pengen belajar ini di situ ada, disiapkan semua. Tapi yang mau sedikit, sedikit. Kalau sahabat susah mereka untuk ibadah, tapi luar biasa semangat mereka untuk ibadah. Gharib. Jadi agama ini gharib. Ketika mereka berada di Mekah, sampai Nabi punya inisiatif hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kesian Nabi melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Hijrah 2 kali. Ini sebelum hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Ethiopia 2 kali. Nabi kirim, di sana kalian bisa ibadah dengan tenang. Bayangkan, untuk ibadah mereka sampai meninggalkan kota yang mereka cintai. Untuk ibadah mereka sampai meninggalkan keluarga mereka. Ada yang meninggalkan ibunya, ada yang meninggalkan bapaknya, ada yang meninggalkan anaknya, ada yang meninggalkan saudaranya, dagangannya, belum lagi. Itu keluarga selesai, duitnya, hartanya, mereka tinggalkan. Untuk apa? Untuk mereka biar bisa ibadah dengan tenang. Biar mereka bisa sholat dengan tenang. Biar mereka bisa membaca, mengkaji, menghafal Al-Quran dengan tenang. Itulah sahabat Nabi Muhammad SAW.
Nah, jadi paling tidak biar kita sadar betapa jauh perbandingan kita dengan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gharib, agama ini asing pertama kali dimulai kata Nabi. Tapi sampai Mekah direbut kembali oleh Nabi, disucikan kota Mekah, agama Islam tidak asing lagi. Semua orang berbondong-bondong mau masuk ke agama Islam. Terus jaya agama ini. Setelah Nabi Muhammad, zaman sahabat makin meluas agama Islam. Nabi sebutkan makin kemana-mana kaki agama Islam. Cuman kata Nabi Muhammad, wasayaudu ghariban kama bada. Cuman Islam ini akan menjadi agama yang asing lagi ketika dimulai pertama kali. Jadi pertama kali mulai asing agama Islam dan akan ditutup agama Islam di satu zaman yang mana di situ Islam juga kembali asing. Asing. Bagaimana Islam kembali asing? Melihat kita. Bagaimana kalau kita lihat orang yang mengamalkan syariat Nabi Muhammad itu rata-rata dianggap aneh. Contoh, masuk mall dengan gamis putih, Pak Haji langsung. Pak Haji, maksud Pak Haji. Pak Haji itu sambil ketawa pun. Coba masuk ke kafe, bawa istri, bawa harim, bercadar misalkan. Oh, jadi tontonan. Padahal itulah yang benar. Padahal itulah Islam. Padahal itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang berdandan, yang pakaiannya ketat, yang buka semua badannya banyak yang terbuka, yang pakai minyak wangi kemana-mana, tidak asing. Udah mulai Islam itu kembali menjadi asing di zaman sekarang. Dan itu semua sudah diprediksi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bukan itu yang kita pengen. Apa yang kita pengen? Lanjutan hadisnya. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntung, kata Nabi, orang-orang yang asing di waktu itu. Beruntung orang-orang yang asing di waktu tersebut. Di zaman awal Islam, beruntung untuk kelompok sahabat. Mereka merasa asing di waktu itu. Yang asing itulah yang beruntung, kata Nabi. Nah, kita zaman akhir ini beruntung kalau kita merasa asing. Artinya kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi, kita beruntung. Dijamin oleh Nabi, kita beruntung. Dijamin oleh Nabi kita mendapatkan pahala ganjaran yang besar walaupun tidak sama seperti zaman sahabat. Cuman paling tidak kita ada satu sifat yang sama dengan sahabat, sama-sama gharib, sama-sama asing. Sebagaimana sahabat asing di awal Islam, kalau kita mengamalkan Islam di akhir zaman, kita juga asing cak sahabat dulu. Jadi sama-sama asing, sama-sama orang melihat kita ini aneh. Seperti musyrikin Mekah melihat sahabat aneh, kita juga sekarang dilihat orang aneh kalau kita mengamalkan dengan betul syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan acara pernikahan, sekarang semua asing. Acara pernikahan yang mengikuti sunnah Nabi asing. Mau pengen acara nikah, acara kawinan yang cak mau sekarang. Ada musik, macam-macam lah pokoknya. Semua. Dari model, pakaian, cara makan, cara bergaul, itu semua sudah mulai menjauh dari syariat Nabi Muhammad. Nah, lama-lama yang ditinggalkan ini jadi asing. Beruntung, kata Nabi, orang yang asing di waktu itu. Mudah-mudahan kita termasuk ghuraba. Kita termasuk orang-orang yang asing di zaman akhir, dan kita akhirnya dapat keberuntungan yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makfulatan abadan minhum bi khairi abid wa khairi ba'lin falam taitam wa lam taimi. Al-Imam Busiri mengumpamakan. Beliau mengumpamakan agama ini setelah jaya, setelah terkenal, setelah tidak asing lagi, seperti anak yang tidak ditinggalkan oleh bapaknya dan seperti istri yang tidak ditinggalkan oleh suaminya. Artinya Islam ini setelah jaya itu seperti anak yang tidak ditinggalkan bapaknya, seperti bini yang tidak ditinggalkan suaminya. Artinya terjamin. Islam ini terjamin. Islamnya aman Islam. Kata Nabi, demi Allah, agama ini akan tersebar ke seluruh dunia, kata Nabi, sampai-sampai nanti ada perempuan dari Yaman datang ke Mekah tidak takut apapun kecuali Allah. Padahal mereka dulu takut. Mereka mau mengungkapkan agama, kata Nabi tenang. Nabi udah tahu galau itu.
Nabi sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Kata Nabi bakal tersebar agama ini kemana-mana sehingga perempuan sendirian dari Yaman ke Mekah tidak takut apa-apa kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijamin sudah sama Allah, dijamin sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadimi. Al-Imam Al-Busiri menganjutkan ketika memuji sahabat Nabi. Mereka seperti gunung, kata Imam Busiri, sahabat Nabi. Al-Jibal. Yang gunung itu mau angin kenceng, mau ada badai, mau hujan deras, tetap mantap gunung. Rawasi. Gunung itu Allah sebutkan di Al-Quran sebagai rawasiyah. Rawasiyah itu paku bumi. Wal jibala arsaha, kata Allah. Wal jibala arsaha. Habis wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi kemudian dilentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu wal jibala arsaha, dipaku dengan gunung, artinya biar mantap. Jadi gunung itu memang paku bumi. Allah yang mengatakannya di dalam Al-Qur'an. Diumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri, sahabat Nabi, ketika menghadapi musuh itu seperti gunung. Tidak percaya, kata Imam Busiri, fasal anhum musadimahum, silahkan tanya yang ditumbur sama gunung. Artinya silakan tanya musuh-musuh sahabat. Silahkan tanya musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bukan nanya ke mereka sudah mati kalau bukan. Tapi maksudnya coba baca sejarah. Baca cerita peperangan Badar, cerita peperangan Uhud, cerita peperangan Khandaq, peperangan Fathu Makkah, peperangan Hunain. Bagaimana sahabat Nabi seperti gunung, yang tidak getar, tidak gerak, tidak gerak sama sekali ketika dihadapi oleh musuh-musuh yang sangat bengis, yang sangat kejam. Maka setelah itu Imam Busiri menyebutkan wasal Hunainan, wasal Badran, wasal Uhudan, fusulu hatfin lahum adha minal wakhami. Silahkan tanya Hunain, artinya peperangan Hunain. Silahkan tanya Badar, artinya lihat, maksudnya lihat, baca peperangan Hunain, baca peperangan Badar, baca peperangan Uhud, kalian akan temukan bagaimana gunungnya, beraninya, kuatnya, tegarnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita insya Allah akan kita ceritakan sedikit karena di qasidah ini Imam Busiri menyinggung 3 peperangan itu. Ini peperangan yang sangat besar sekali. Beliau sebutkan Hunain, sebutkan Badar, sebutkan Uhud. Nah, cuma kita akan mulai sedikit dari peperangan Badar. Kalau tertibnya Badar dulu, habis peperangan Badar baru peperangan Uhud, habis peperangan Uhud peperangan Hunain. Peperangan Hunain itu termasuk peperangan yang terakhir dan termasuk peperangan yang sangat genting, yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Imam Busiri, kalau pengen tahu bagaimana tegarnya sahabat Nabi Muhammad SAW ketika peperangan, bacalah peperangan Badar. Nah, jadi kita disuruh mendengarkan cerita peperangan Badar oleh Al-Imam Al-Busiri. Peperangan Badar sedikit kita bahas. Badar itu nama tempat. Badar itu nama tempat. Sampai sekarang namanya Badar. Nama tempat Badar. Kurang lebih 175 kilo dari Mekah, dari Madinah. Ya 1,5 jam lah kalau naik bis. Waktu itu kita pernah terakhir kali ke sana 1,5 jam naik bis dari Madinah ke Badar. Dari Madinah ke Badar. Badar nama tempat. Kenapa tempat itu dinamakan Badar? Karena ada sumur yang bernama Badar. Kenapa sumur ini dinamakan Badar? Karena yang ngebor sumur ini uang yang namanya Badar. Jadi asli nama Badar itu nama uang. Uang itu gali sumur buat tempat tersebut. Di tempat itu akhirnya sumurnya dinamakan Badar. Karena di tempat itu ada mata air, ada sumur, dan nama sumurnya Badar, akhirnya tempatnya dinamakan Badar. Jadi nama orangnya, uangnya dilupakan, sumurnya dilupakan, jadilah nama kota Badar. Itu Badar. Nama Badar. Diriwayatkan oleh ulama bahwasannya asal muasal peperangan Badar itu Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu bukan niat mau perang. Jadi Nabi itu asalnya bukan nak perang. Nabi itu cuma ingin mencegat kafilah yang keluar dari Mekah membawa dagangan. Diriwayatkan
Dagangan ini paling banyak dagangan yang dibawa oleh kafilah yang pernah keluar dari Mekah. Ontanya 1.000 orang. Bawa unta 1.000. Unta itu, kalau unta yang paling murah, unta yang disembelih, kemarin berapa kita itu? Harganya kalau tidak salah hampir 30 jutaan. Kalau kali 1.000, itu kalau unta yang paling paling bawah. Kalau unta sudah beranak, sudah bisa adu susu, itu 65 juta unta satu. Ini 1.000 onta yang mereka bawa. Baru ontanya itu 1.000 onta. Unta tadi bukan tak kata apa-apa pucuknya. Banyak dagangan pucuknya. 1.000 onta bawa dagangan, dan onta ini bisa bawa barang yang berat, bisa bawa barangan yang berat. Dibawa oleh 1.000 onta. 5.000 dinar. 5.000 dinar uang yang mereka bawa. Walhasil ini kafilah bawa dagangan yang sangat banyak. Dan Nabi ketika hijrah ke Madinah sudah diizinkan oleh Allah untuk berperang. Beliau selalu mencegat kafilah yang keluar dari kota Mekah. Kenapa dicegat sama Nabi? Karena di dalam barang tersebut ada barang-barang muhajirin, ada harta orang-orang yang hijrah sama Nabi ke Madinah. Jadi yang sahabat-sahabat yang hijrah sama Nabi ke Madinah, barang-barang itu diambil semua sama musyrikin Mekah. Utsman bin Affan kaya, berapa banyak yang beliau tinggalkan di Mekah, itu sama Mekah diambil. Ini rampasan perang kita. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Ini jadi kata Nabi, kita tidak zalim. Kita mengambil hak kita yang ada di barang, yang ada di kafilah tersebut. Walhasil keluarlah ini kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan. Keluar dari Mekah, mau dicegat sama Nabi Muhammad SAW. Dan memang rute perjalanan dari Mekah ke Syam itu pasti melewati kota Madinah. Pasti melewati kota Madinah. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj dari Mekah nak ke Baitul Maqdis, itu lewati Madinah. Kata Nabi, wahai Jibril, tempat apa itu? Kok banyak kebun kurma? Itu tempat nanti kau akan hijrah ya Rasulullah. Ardun Muhajir, tempat kau akan hijrah. Ardun Datu Nakhlin, tanah yang banyak kebun kurmanya. Lewati. Dicegat sama Nabi. Tapi pas Abu Sufyan pergi dari kota Mekah, ini pas perginya, itu sudah kelewatan. Nabi metu, Abu Sufyan udah lewat. Lolos sudah Abu Sufyan. Ya, karena kan dulu kabar tidak secepat sekarang. Dulu ngasih kabar beberapa hari butuh. Nah, tidak pas, tidak tahunya. Akhirnya sampailah mereka ke Syam. Kata Nabi, kita tunggu baliknya. Baliknya jangan sampai telat, kita kata Nabi. Nabi pulang ke Madinah. Ditunggu sama Nabi. Mata-matanya intel Nabi termasuk intel yang kuat. Banyak intel Nabi Muhammad SAW. Ditunggu sama Nabi. Sampailah kabar kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan sudah mau pulang dari Syam ke Makkah. Ayo kata Nabi, kita keluar. Dan Nabi umumkan kepada sahabat, man kana dhahruhu hadiran falyakhruj ma'ana. Yang perlengkapannya udah siap, ayo ikut kami. Artinya yang belum siap, kami tidak nunggu, kata Nabi. Jadi pertama kali niat peperangan Badar ini bukan untuk perang, cuman untuk cegat kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Makanya Nabi tidak nunggu. Kenapa? Takut telat pas Abu Sufyan pergi tadi, ketinggalan lolos lagi gitu. Jadi kata Nabi, yang sudah siap kendaraannya, artinya kudonya udah ada, pedangnya sudah siap. Kalau masih nak servis dulu istilahnya, nak servis dulu, kata Nabi. Nah, nunggu kami. Keluarlah 313 sahabat. Jadi kenapa jumlah peperangan Badar, sahabat yang hadir peperangan Badar cuma 313? Padahal banyak sahabat lain di kota Madinah. Karena Nabi tidak menunggu yang belum siap. Dan niat pertama bukan untuk perang, cuman hanya untuk mencegat kafilah dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Keluar 313. Sampailah mereka ke Badar. Betul tak tahunya, Abu Sufyan belum lewat di situ. Nah, ini kesempatan. Abu Sufyan punya mata-mata juga. Mata-mata Abu Sufyan ngasih tahu Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, Muhammad beserta sahabatnya keluar untuk mencegat daganganmu. Bingung Abu Sufyan. Dan bisa ngelawan karena kafilah dagangan itu udah banyak bawa pasukan, paling beberapa puluh dia bawa. Bukan untuk perang, untuk jago-jago cuma perlengkapannya udah lengkap untuk berperang. Akhirnya Abu Sufyan pintar, cerdik Abu Sufyan,
Abu Sufyan kirim satu orang yang bernama Domdom Al-Ghifari. Domdom Al-Ghifari diutus oleh Abu Sufyan, kau pergi cepat ke Mekah, teriakkan ke orang Mekah, Muhammad mau merampas harta kamu. Ya, karena ini yang dibawakan harta orang Mekah. Cepat kata Abu Sufyan, naik kuda yang paling cepat dia pakai, tidak sampai 3 hari ini Domdom sampai ke kota Mekah. Ya ahla Mekah, wahai penghuni Mekah, dagangan kamu di Abu Sufyan nak direbut sama Muhammad. Dan diriwayatkan di dagangan itu semua penghuni Mekah menitipkan hartanya ke Abu Sufyan. Artinya dagangan itu yang dibawa bukan cuma dagangan Abu Jahal dan Geruk, bukan. Dagangan semua penghuni Mekah yang ada di dagangan tersebut yang dibawa oleh Abu Sufyan. Marah Abu Jahal. Kata Abu Jahal, oh Muhammad ini ngerampok. Dia kira ini seperti kafilah yang sebelum ini pernah dia rebut. Ternyata sebelum ini pernah Nabi juga merebut kafilah dagang yang dibawa oleh Amr, namanya Amr Al-Hadrami. Nabi tidak ikut merebut, Nabi utus sahabat untuk merebut kafilah tersebut. Berhasil direbut. Jadi rampasan perang. Orang Mekah masih belum ngamuk. Pas Badar ini ngamuk orang Mekah. Dikira sama Muhammad ini cak yang kemarin, kata dia. Ngerampuk Muhammad. Ayo kita keluar dulu. Keluarlah 1.000 pasukan. Keluar 1.000 pasukan. Dengan perlengkapan yang luar biasa. Tidak ada pemimpin Mekah kecuali ikut di peperangan Badar. Abu Jahal metu, Umayyah metu, Utbah metu, semua metu. Gala-galanya metu. Ingin apa? Ingin merebut atau ingin menjaga harta mereka tadi. 1.000 pasukan. Bahkan yang tidak bisa keluar, mereka mengutus utusan untuk menggantikan posisi mereka di pasukan tersebut. Nabi cuma 313. Ini 1.000 pasukan. Akhirnya Nabi udah sampai di Badar. Abu Sufyan tahu Nabi sampai di Badar. Abu Sufyan pintar. Kita jangan lewat Badar. Jadi udah tahu dia Nabi di Badar. Dengan mata-mata tadi. Kita lewat Sahil. Sahil itu pinggiran pantai. Abu Sufyan lebih jauh ke Mekah. Jadi misalkan kalau Badar lurus baik nyampe ke Mekah, Abu Sufyan tidak belok jauh dia. Mendingan kita jauh tapi kita selamat dari Muhammad dan pasukannya. Pintar Abu Sufyan, dia menjauh dari Badar, Nabi udah di Badar. Abu Sufyan menjauh dari Badar, musyrikin Mekah sampai ke Badar. Jadi Nabi tanpa disengaja bertatapan atau pas-pasan dengan musyrikin Mekah di tempat yang bernama Badar. Abu Sufyan udah lolos. Ketika Abu Sufyan lolos, Abu Sufyan ngirim surat ke Mekah, sudah, dagangan kamu sudah selamat, baliklah, tidak usah perang. Abu Sufyan pintar, tidak usah, ngapain perang? Ngapain ada yang nak terbunuh? Kenapa? Ya sudah, dagangan kita kan sudah selamat. Ya, baliklah kata Abu Sufyan. Abu Jahal yang tak galak balik. Lagi-lagi Abu Jahal. Makanya dinamakan Abu Jahal. Kenapa dinamakan Abu Jahal? Karena dia ini pecong musyrikin itu dia. Yang banyak membinasakan teman-temannya itu Abu Jahal. Abu Jahal, jangan, kita tak balik. Demi Allah, jangan pulang, kata Abu Jahal. Kita akan tinggal di Badar selama 3 hari atau seminggu. Setiap hari kita sembelih onta, kita sembelih kambing, kita samar tiap malam, kita mabuk, kita foya-foya, sampai terdengar cerita kita ini ke seluruh kabilah Arab. Biar mereka takut sama kita. Sombong tadi. Sombong dah tadi. Kalau dia ngerasa paling kuat sudah. Akhirnya pas-pasan sama Nabi di Badar. Nabi Muhammad SAW itu ngajak sahabat musyawarah. Kata Nabi, cak mana? Kita ini tujuan perangnya bukan, kita ini tujuan betul bukan untuk perang. Tujuan kita keluar untuk mencegat dagangan Abu Sufyan. Tapi ternyata kita dihadapi oleh 1.000 pasukan. Qad alqat ilaikum afladu kabidiha, kata Nabi. Ketika Nabi tahu yang keluar Abu Jahal, Utbah, Umayyah, Syaibah, pembesar Mekah, kata Nabi berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, Mekah telah mengeluarkan buah hatinya ke kita. Artinya yang kita bakal hadapi ini bukan masing-masing pembesar Mekah semua. Jadi pembesar Mekah itu semuanya mati rata-rata di peperangan Badar. Pertama peperangan mereka melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah Nabi, singkat cerita, musyawarah Nabi sama sahabat-sahabat, bagaimana? Nabi ingin mendengar pendapat sahabat.
Bukan Nabi berjalan dengan pendapat sahabat. Nabi jalan dengan wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Cuman termasuk wahyu dari Allah, wasyawirhum fil amr. Selalu Allah memerintahkan Nabi, ajak mereka musyawarah. Jadi Nabi itu selalu ada musyawarah. Walaupun nanti keputusannya tetap keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajak musyawarah sahabat. Sayyidina Abu Bakar menjawab. Bagaimana kata Nabi kira-kira? Abu Bakar berdiri, berbicara, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Masih lagi Nabi tanya, "Cak mana wahai sahabat-sahabatku?" Umar, qauma Umar. Umar berdiri, menjawab dengan jawaban yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Masih Nabi bertanya, qauman Mikdad, Mikdad bin Amr berdiri. Kata Mikdad, "Ya Rasulullah, demi Allah, kalau kau ingin membawa kami ke tempat yang paling jauh, disebutkan Barkul Ghimat, ila Barkil Ghimat, di tempat yang paling jauh itu, lanakhudhanna ma'ak, kami akan pergi bersamamu ya Rasulullah. Jangan takut, kami belok antum ya Rasulullah." Senang Nabi Muhammad SAW. Masih tapi Nabi nanya. Masih Nabi ingin mendengar pendapat sahabat. Padahal udah 3 sahabat yang jawab. Di sini sahabat Sa'ad bin Mu'adz bin Al-Aus. Beliau ini dari kabilah Ansar Al-Aus. Beliau paham. Caknya Nabi ini pengen dengar pendapat kita Al-Ansar, penduduk asli Madinah. Soalnya dari tadi yang jawab dari Mekah kan loh. Abu Bakar Muhajirin, Omar Muhajirin, Mikdad bin Amr Muhajirin. Dari Mekah semua yang jawab. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Seakan-akan kau ingin kami yang jawab ya Rasulullah. Dari Ansar. Naam, kata Nabi. Iya, dari tadi aku pengen kamu. Aku pengen dengar pendapat kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pendapat kalian ya Masyaallah Ansar? Berdiri Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Nabi bil khusus ingin mendengar pendapat mereka? Karena Nabi itu SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah, ketika orang Madinah baiat Nabi Muhammad di Aqabah di Mekah, ada baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah itu nama tempat, Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah itu Jamrah Kubro, tempat lempar yang paling besar, yang nomor 3. Nomor 3 bukan nomor pertama, 2, 3. Nah, yang paling besar itu namanya Jamratul Kubro atau Jamrah Aqabah. Di situ Nabi dibaiat pertama kali oleh muslimin dari Madinah Al-Ansar. Dan dijadikan masjid, ada masjidnya. Di Mina itu di Aqabah ada masjid, Masjidil Aqabah. Alhamdulillah, Al-Fakir pernah masuk waktu kita di Makkah dulu, masih dibuka. Kecil masjid, ada besar. Di tempat itu terjadi baiat Nabi dan Ansar Madinah. Tempat itu, Aqabah. Nah, isi baiat yang di Aqabah itu, apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami akan menjagamu seperti kami menjaga anak istri kami ketika kau berada di tempat kami. Itu isi isi perjanjiannya. Selagi kau berada di tempat kami ya Rasulullah, kami akan menjagamu, kami akan membelamu seperti kami membela anak istri kami. Kami rela mati demi kamu. Mafhumnya ini berarti kalau Nabi tidak di Madinah, mereka tidak punya janji untuk menjaga, membela Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi ingat. Dan Nabi minta jawaban dari Ansar, karena yang hadir di Badar juga dari Ansar Madinah, Madinah asli. Nabi pengen dengar jawaban, kan kita sekarang bukan di Madinah. Kita sekarang bukan di Madinah. Kita di luar Madinah, di Badar. Bagaimana? Kalian mau menolak atau tidak? Saat paham di situ. Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Sepertinya kau itu ingin dengar jawaban kami khusus ya Rasulullah. Iya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, jawab sama saat. Kami sudah iman kepadamu. Kami percaya kepadamu. Ya Rasulullah, harib man syi'ta, perangi siapapun yang kau ingin. Salim man syi'ta, yang kau ingin damai siapapun kami akan damai. Khud minna ma syi'it, ambil apa yang kau butuh dari kami semaumu ya Rasulullah. Oh, itu Nabi dengan jawabannya senang. Demi Allah ya Rasulullah, lau khuttal bahra la khudnahu ma'ak. Kalau kau nyelam ke laut, kami akan ikut nyelam ke laut bersamamu ya Rasulullah. Jadi jangan takut ya Rasulullah. Kami bersamamu. Kami sudah iman, percaya, sudah cinta kepada Nabi. Fasurra Rasulullah SAW. Senang Nabi ini humul jibal. Ini jangan lupa kita ini masih di bait Imam Busiri
yang ingin menyebutkan kepada kita bagaimana mantapnya sahabat Nabi. Mereka bukan niat nak perang. Mereka keluar niat untuk mencegah kafilah dagangan Abu Sufyan yang dilawan cuma 10, 20, 30 orang palingan. Tidak tahu dihadapi dengan 1000 pasukan. Perlengkapan yang kuat. Peperangan Badar ini tahu perlengkapan sahabat. Yang membawa kuda cuma 2. Onta cuma 70. Pedang cuma 8. Al-Imam Asy-Shinqiti dalam kitabnya Inaratul Tujah mengatakan pedangnya cuma 8. Kuda 2, untanya 70. Bagaimana onta 70 gantian? Jadi sama Nabi dibagi rapi. Setiap onta itu 3 orang, 3 orang, 3 orang, gantian. 2 naik, sikok yang giring onta tadi. Diriwayatkan Nabi bersama Ali, Sayyidina Ali dan Zaid bin Harithah. Jadi Nabi juga bukan dewean tentang Nabi bosnya, misalkan Nabi dewean untuk itu. Nabi bersama sahabat. Nabi juga bareng. Bahkan diriwayatkan Nabi juga ikut turun. Ketika giliran Nabi yang di bawah, Nabi di bawah. Bayangkan, Nabi yang di bawah, Nabi jalan kaki. Sahabat ya pasti dah galak. Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid. Diriwayatkan sama Abu Lubabah Al-Ansari. Bagaimana Rasulullah berjalan? Apa kata Nabi? Aku juga pengen dapat pahala. Dan kamu tidak lebih kuat dari aku, kata Nabi. Ma antuma bi aqwa minni. Kalian tidak lebih kuat dari aku juga kuat berjalan, kata Nabi. Dan aku juga ingin dapat pahala dari Allah. Naik, kata Nabi, naik. 2 orang tadi naik di pucuk unta, Nabi berjalan di bawah. Kalau giliran yang nomor 3 berjalan. Pas nomor 3 itu Nabi Muhammad SAW. Pedang cuma 8, kuda cuma 2. Itu perlengkapan. Karena mereka bukan niat untuk berperang. Tapi lihat jawabannya. Mikdad jawab, ya Rasulullah, kalau ke tempat yang paling jauh pun kami akan ikut kamu. Lihat saat, ya Rasulullah, perangi yang kau ingin perangi. Bunuh yang kau ingin bunuh. Ambil dari kami yang kau ingin ambil dari kami. Kau nyemplung ke laut, masuk ke laut, kami akan ikut bersamamu, ya Rasulullah. Laut itu, jangan kita, laut, kita biasa nyengok laut, nyengok sungai Musi. Tidak, wong Arab itu diriwayatkan paling takut sama laut. Makanya Sayyidina Umar di zaman beliau ragu ingin memulai peperangan dengan kapal perang. Kenapa? Karena wong Jazirah Arab paling tidak kenal sama laut. Mereka paling takut sama laut. Kita kalau dengar akhbar, dengar cerita-cerita wong Arab dulu bagaimana mereka takut sama laut, lucu kan? Kenapa? Jauh dari laut. Mereka padang pasir, tidak pernah bertemu dengan laut. Jadi paling takut sama laut. Kata saat ke laut pun, masuk ke laut, nyelam ke laut, kami melok antum ya Rasulullah. Saking tidak, bagaimana mereka buta dalam mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Senang Nabi Muhammad SAW. Ini humul jibal. Inilah pasukan yang seperti gunung yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Busiri ketika menghadapi mereka. Diriwayatkan ketika sudah berhadapan 2 pasukan ini, Abu Jahal ngirim mata-mata. Coba hitung, kira-kira berapa pasukan Muhammad itu? Umair bin Wahab yang diutus oleh Abu Jahal. Diam-diamlah Umair ini. Musyrik ini diam-diam mengikut pasukan Muhammad. Dari jauh dijingok. Habis itu dia ngebelakangi pasukan Nabi. Kira-kira ada bara bantuan dah? Bakal ada bantuan lagi dah? Sudah, balik ke Abu Jahal. Bagaimana kata Abu Jahal? Berapa pasukannya? 300-an kata Umair. Cuma 300-an pasukannya. Ada bala bantuan dah yang bakal datang? Dekati bantuan, sudah. Itulah pasukannya. Tapi kata Umair, ini pengakuan, maka fasal anhum musadimahum. Humul jibal, fasal anhum musadimahum. Kata Imam Busiri. Mereka gunung. Pengen tahu, tanya yang pernah benturan dengan mereka. Bagaimana tegarnya mereka. Apa kata Umair? Tapi ya maksyaral Quraisy, wahai penduduk Quraisy, wahai kaum Quraisy, kata Umair, aku melihat mereka, di mata mereka qaumun tahmilul al-balaya tahmilul manaya. Aku melihat di mata mereka membawa kematian. Di mata mereka itu membawa kematian. Dak katik rasa takutnya. Demi Allah, kata Umair, tidaklah kita membunuh mereka kecuali mereka pasti akan membunuh kita. Itu kata Umar. Ini pengakuan dari wong musyrik. Waktu itu masih musyrik beliau. Beliau nanti masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Masih musyrik.
Ngaku seperti itu. Kata Abu Jahal, kau tidak tahu apa-apa. Masih tidak kalah. Abu Jahal itu. Ketika mulai ragu kan, pasukan membesar, Utbah mulai ragu. Balik dia begitu. Ini bukan sembarangan pasukan. Kata Umar, perlengkapannya sederhana, orangnya cuma 313, tapi mereka membawa kematian di mata mereka. Artinya katik gentarnya sama sekali. Umul jibat fasal anhum musadimahum, kata Imam Al-Busi. Hasil singkat cerita, dimulailah peperangan. Nabi Muhammad SAW dibuatkan oleh Sa'ad bin Mu'adh, jadi dibuatkan Arish. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, antum jangan ikut perang. Antum biar ngatur dari belakang. Biar kami buatkan kemah atau saung, Arish. Kalau kami menang, itu yang kita semua harapkan. Tapi kalau kami terbunuh ya Rasulullah, antum langsung pulang ke Madinah. Ini cinta sahabat sama Nabi. Kalau kami terbunuh ya Rasulullah, antum langsung pulang ke Madinah. Demi Allah ya Rasulullah, di Madinah itu masih banyak orang-orang yang cinta kepadamu seperti kami. Tapi mereka tidak ikut bersama kita karena mereka mengira ini bukan peperangan. Makanya tidak semua sahabat yang ikut perang Badar. Karena mereka tidak tahu bakal jadi peperangan. Kalau mereka tahu ya Rasulullah bakal terjadi peperangan, pasti mereka ikut. Jadi disiapkan untuk sama saat tadi, disiapkan kemah. Jadi sekiranya kalau sahabat kalah, Nabi langsung pulang ke Madinah. Di kemah itulah Nabi berdoa. Itu sekarang jadi Masjid Arish. Kalau yang ziarah ke Badar, jangan cuma ziarah makbarahnya, atau tempat peperangannya, masih ada sampai sekarang di Pagari. Ada Masjid Arish. Dibuka masjidnya, besar masjidnya dibuka, bisa sholat di situ. Masjid Arish tadi kemahan Nabi pas peperangan Badar. Nabi ngatur strategi perang dari situ, dari Arish itu, dari tempat tersebut. Hasil adu perang, adu pedang, duel dulu. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Ubaidah melawan Syaibah, Utbah dan anaknya Walid, tiga-tiganya mati, dibasmi oleh pasukan-pasukan pendekar Nabi. Hamzah pendekar, Al-Imam Ali bin Abi Thalib pendekar, Ubaidah juga pendekar. Terjadi tidak lama peperangan. Dimulai di waktu duha, belum masuk waktu zuhur, sahabat sudah menang. Nabi Muhammad sudah menang. Diriwayatkan itu peperangan dimulai waktu duha. Belum masuk waktu zuhur, itu sahabat sudah menang. Dan 70 pembesar Mekah sudah terbunuh. Umayyah terbunuh oleh mantan budaknya Bilal. Dibunuh sama Bilal. Abu Jahal terbunuh oleh dua pemuda. Dua pemuda ini Ibna Afra, anak dari laki-laki yang bernama Afra, sahabat Nabi, masih belasan tahun. Bertanya kepada, tanya ke siapa lupa Al-Faqih. Beliau tanya ke sahabat yang muhajir, yang dari Mekah. Ya Ami, mana Abu Jahal Ami? Kata budak Duiko tadi itu. Ini dua adik. Ngapa kata Ami tadi kalau Abu Jahal? Aku dengar Abu Jahal ini paling ganggu Nabi dulu di Mekah. Iya kata Ami tadi. Ami tadi orang dari Mekah, sahabat Nabi. Itu Abu Jahal. Kata Ami tadi. Itu Abu Jahal. Katanya dua budak ini ngincer Abu Jahal. Karena dia dengar Abu Jahal ini banyak ganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diincernya Abu Jahal, mati Abu Jahal. Jatuh dari kudanya. Tapi yang membunuh Abu Jahal, nuntaskan mati sampai mati, itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi dua anak ini cuma menombak atau dipanah, walhasil jatuh Abu Jahal, tapi belum sempat sampai mati. Selesai peperangan, Abdullah bin Mas'ud yang nyari. Ditijak perutnya sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kecil kan? Abdullah bin Mas'ud kecil. Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan, kupingnya itu pernah dipotong atau dilukai oleh Abu Jahal ketika di Mekah. Ketika turun surat Ar-Rahman, Nabi ngetes sahabat. Kata Nabi, siapa yang berani baca Ar-Rahman di depan penduduk Mekah? Siapa yang katakan? Abdullah bin Mas'ud. Ini jibal ini, gunung. Padahal Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan sahabat yang kecil badannya, kurus. Kita bisa artikan cebol lah kasarnya. Abdullah bin Mas'ud kecil, tidak punya keluarga yang bisa menjaganya. Tapi lihat jibal, mereka adalah gunung. Badannya kecil, hatinya gunung. Kata Abdullah, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kau wahai Abdul. Kau itu pertama lemah badannya. Terus tidak ada keluarga yang menjagamu. Kalau Sayyidina Umar, ada Bani Adi. Abu Bakar, ada Bani Taim.
Sayyidina Utsman ada Bani Umayyah, Sayyidina Ali ada Bani Hashim. Ini pembesar semua. Tapi Abdullah bin Mas'ud Al-Thaqafi, katik keluarga, katik namo. Kasihan Nabi. Ayo siapa yang berani, kata Nabi. Ngangkat tangan lagi, Abdullah, ana ya Rasul. Sampai 3 kali diizinkan sama Nabi Muhammad. Diizinkan sama Nabi. Datang Abdul Mas'ud ke depan Ka'bah, di depan Darun Nadwa. Darun Nadwa itu base campnya musyrikin Mekah. Tiap mereka ngumpul, di depan mereka Abdullah bin Mas'ud meneriakkan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ini ngelawan bagi orang dikata Abu Jahal yang lain. Digebogi sama mereka. Dan Abu Jahal yang paling sadis, paling keji memukul Abdullah bin Mas'ud sehingga diriwayatkan kupingnya terputus atau terluka. Al-Kamakon, riwayat. Ada yang mengatakan riwayat kupingnya sampai diputus oleh Abu Jahal. Dibelah, dipotong kupingnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud tunggu di Badar. Ketika selesai peperangan Badar, dicari mana Abu Jahal. Kata Abdullah bin, ketemu, udah terkapar, udah sekarat, diinjak perutnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abu Jahal? Laqadir taqaita murtaqan azima atau murtaqan jalila. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya ruwaiyal ghanam, wahai pengembala kambing, kata Abu Jahal. Karena dia ini Abdullah bin Mas'ud gawinya di Mekah ngembala kambing wong. Gawinya itu. Dipanggil oleh Abu Jahal, wahai pengembala kambing, kau telah berada di tempat yang sangat tinggi sekali. Doaku itu tempat tinggi. Ini wong lah sekarat, masih sombong. Makanya ketika ulama mengatakan Fir'aun kita ini lebih jahat, lebih hebat dari Fir'aun Nabi Musa. Kenapa? Fir'aun Nabi Musa ketika sudah mau tenggelam, amantu bi Rabbi Musa. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Aku iman kepada Tuhan, tapi kalau tidak dapat taufik dari Allah, tidak nyebutkan Allah. Aku iman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Artinya ngaku salah. Ketika sekarat, Banyu tadi udah masuk sini, udah ruhnya udah di sini, udah diterima taubatnya oleh Allah. Tapi Fir'aun kita Abu Jahal sudah sekarat masih sombong. Wahai pengembala kambing, dia udah terkapar. Perutnya diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud, cebol Abdullah bin Mas'ud kecil. Tegak di dada. Kau telah berada di tempat yang sangat tinggi sekali. Dan doaku ini tempat tinggi. Disembelih oleh Abdullah bin Mas'ud. Selesai itu Abu Jahal. Nah, itu. Jadi fasal anhum musadimahum. Pengen tahu, lihat bagaimana 70 orang terbunuh di peperangan Badar dari pembesar kota Mekah, dan 70 orang ditawan. 70 lainnya ditawan. Sisanya kabur ke kota Mekah, takut dari 313. Pedang cuma 8, sisanya berarti tombak, panah, pedang cuma 8, kuda cuma 2, berarti yang lain jalan kaki atau naik onta gantian. Itu keadaan, situasi, kondisi sahabat Nabi besar Muhammad SAW ketika peperangan Badar. Selesai peperangan, tawanan dibawa balik ke Madinah, syuhada dikuburkan di situ. Nah, jadi di situ sampai sekarang tempat itu masih ada. Alhamdulillah, wasyukurillah, sama pemerintah Saudi dipagari. Lapangan yang terjadi di situ peperangan Badar dipagari. Jadi kita kalau ziarah ke situ, dipagari, kita nih lapangan kosong. Disitulah terjadi peperangan Badar. Wasautu tabli yusma'u ilal abad. Al-Imam Asy-Shinqiti dalam kitabnya Inaratud Duja, beliau menyebutkan sautu tabal yusma'u ilal abad. Dan sampai sekarang, kata beliau, terkadang ada orang mendengar dari tempat itu bunyi gendangan. Gendangan ketika kalau merayakan kemenangan cak mano, gendangan. Diriwayatkan oleh ada satu ulama yang bernama Ibn Marzuq. Kata Ibn Marzuq ini, aku pertama mengingkari cerita itu. Mana ada suara gendangan di tempat yang kosong. Suara gendangan seperti, jadi ini macam suara gendangan dulu. Pas sahabat gendangan, kenapa senang habis menang dari peperangan Badar. Kata Ibn Marzuq, aku ingkar, maksudnya bukan ingkar tidak percaya, aku takwilkan, mungkin itu suara kudo, telapak kudo itu sentuhan dengan batu, mungkin itu yang mereka dengar. Akhirnya kata Ibn Marzuq, sampailah aku diberikan oleh Allah nikmat untuk ziarah ke Madinah.
mampir ke Badr. Ketika kami siang ini, bukannya malam, siang, kami lagi jalan, dan aku lupa cerita itu, kata Ibn Marzuq ini satu ulama, pengakuan satu ulama, Ibn Marzuq Al-Maliki. Kata beliau, aku lupa riwayat cerita wong pernah dengar suara gendangan di tempat Badar itu. Waktu itu aku lupa, sampailah ada yang teriak dari jamaah, kalian mendengar ada suara gendangan, ada suara gendangan. Kata Ibn Mas'ud, langsung merinding kata Ibn Mas'ud. Dan langsung aku ingat cerita itu. Langsung ingat. Ibn Mas'ud bawa tongkat. Tongkatnya diangkat langsung. Ini kata Ibn Mas'ud, kata angin. Bukan lagi musim angin, sepi angin. Aku diam, kami diam semua sejamaah. Demi Allah kami dengar suara gendangan itu. Sampai-sampai aku ke tanah itu. Didengar ini. Dengar dia katanya. Dan kata Ibn Mas'ud, tapi tidak semua orang bisa mendengar suara tersebut. Hanya orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya beliau. Karena waktu itu beliau sempat ingkar atau tidak percaya dengan itu, Allah bukakan dengar suara gendangan. Sampailah datang lagi ulama mu'arrikh di tahun 954 Hijriyah yang bernama Syekh Al-Khamis, terkenal. 954 Hijriyah. Beliau mengatakan, aku juga pernah mengalaminya. Kami 100 orang, tiba-tiba tanpa kami sadari, kami berada di Badar dan kami mendengar suara gendangan tersebut. Kadang gendangan itu suaranya datang dari kanan, berhenti dari kiri pula, dari pucuk, kadang dari bawah, kadang dari depan, kadang dari belakang. Jadi ketika melewati tempat kejadian peperangan Badar itu banyak. Dan terakhir dari ulama yang kita sampai cerita kepada kita riwayat mendengar suara gendangan itu As-Sayyid Alawi, kakek dari Abu Ya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Sayyid Alawi Al-Maliki mengatakan, beliau meriwayatkan kepada putranya Abu Ya Muhammad ceritakan kepada putranya Abu Ya Ahmad, kami dengar dari Abu Ya Ahmad bahwasanya Sayyid Alawi juga pernah mendengar suara gendangan itu. Pas melewati Badar, Sayyid Alawi salah di malam hari. Sayyid Alawi ini Masya Allah, beliau ini termasuk yang hijabnya dibuka oleh Allah. Beliau itu rumahnya, kalau nak balik dari rumahnya ke Masjidil Haram itu melewati Ma'la, kuburan Ma'la. Pernah Sayyid Alawi sekali melewati kuburan Ma'la, Ma'la lagi majlis kalau di pojok kuburan. Syekh Alawi, Sayyid Alawi Assalamualaikum ya Sayyid Alawi. Jawab salam sama Sayyid Alawi. Habis itu jalan lagi. Ini kuburan kalau lagi majlis. Jadi termasuk hijabnya dibuka oleh Allah Sayyid Alawi. Nah, beliau pernah mendengar sautu tabal, suara gendangan itu di peperangan Badar, di tempat terjadinya peperangan Badar, menunjukkan bahwasannya itu peperangan yang luar biasa. Sampai-sampai malaikat pun ikut perang di peperangan tersebut. Diriwayatkan malaikat itu setiap peperangan Nabi turun untuk membantu dari rohani saja, menyupport rohani. Tapi di Badar mereka ikut perang. Malaikat ikut perang di Badar. Diriwayatkan ada satu musyrik Mekah habis itu masuk Islam ngomong, dulu pas aku hadir peperangan Badar, aku nyingok pasukan Mekah ada yang sikok kepalanya potel tanpa ada yang memenggalnya. Tahu kepalanya nyampak. Itu aku nyingok. Dia cerita setelah masuk Islam. Tahu aku nyingok kepalanya potel. Diriwayatkan ada satu sahabat juga masuk Islam. Waktu itu beliau belum Islam, dari Bani Ghifar. Kata dia, pas Nabi nak melawan musyrikin Mekah di peperangan Badar, aku bersama misanku, kami nak ngintip. Siapa lah yang menang? Kami tonton, kata dia. Mereka belum masuk Islam waktu itu. Cuman tidak ikut perang juga, pengen nonton be. Mereka akhirnya ngintip dari satu wadi, satu lembah, yang mereka ngintip di situ. Siapa yang menang? Tiba-tiba fasami'na hamhamatan minas sama. Tiba-tiba ada sahabah mudrimah, sauda, ada sahab awan gelap, dan kami dengar dari awan gelap itu suara teriakan kuda. Kuda kalau jadi cuman gitu. Itu. Amma ibnu akhi falam yatahammal qalbuhu. Misal aku itu hatinya tidak kuat, mati di tempat. Mati di tempat. Kenapa? Jibril katanya itu. Malaikat Jibril beserta pasukannya, Israfil, Israel, semua turun. Pakai kuda. Awan hitam, jadi mereka lagi ngintip itu, tiba-tiba awan itu tuh lewat di pucuk mereka. Fasami'na hamhama, kami dengar suara kuda. Akdim ya haizakum, dan kami mendengar ada suara yang mengatakan, maju wahai haizakum,
Datanya kata Nabi, Haizakum itu nama kudonyo Jibril. Haizakum. Maju wahai Haizakum, kata Jibril. Ayo maju. Itu mereka dengar. Ibnu Akhi, misalnya aku udah kuat hatinya, apa fisiknya, mentalnya udah kuat, mati di tempat. Ya, malaikat Jibril. Yang mereka dengar suaranya, malaikat Jibril. Diriwayatkan oleh Imam Ali, Jibril di depan, Israfil di kanan, Israel di kiri, Mikail di belakang. Yang di depan Nabi, Jibril, Israfil, Israel, Mikail. Jadi malaikat ikut turun. Dan malaikat mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang hadir di peperangan Badar. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, bagaimana keutamaan, fadilah, kedudukan orang yang hadir di peperangan Badar dari sahabat? Oh, kata Nabi, fadilahnya besar. Apa fadilahnya? Kata Allah, ikmalu masyitum faqad ghafartu lakum. Kata Allah, wahai sahabat-sahabat yang hadir di peperangan Badar, silahkan kalian nak ngamalkan apa be, aku udah ampuni. Bukannya mereka bakal maksiat, artinya kalian aku jaga sehingga kalian tidak akan melakukan maksiat. Jadi Nabi tiap ada sahabat yang melanggar, tapi dia pernah hadir peperangan Badar, lebih dimaafkan atau lebih diringankan hukumnya oleh Nabi. Kenapa? Dia pernah hadir Badar. Asalkan dia punya alasan, diterima sama Nabi alasannya. Kenapa? Dia pernah hadir Badar. Sampai Al-Imam Al-Barzanji mengarang Badriyah. Ada qasidah Badriyah, tawassul dengan sahabat yang pernah hadir di peperangan Badar. Kata malaikat Jibril, kami juga sama. Malaikat-malaikat yang hadir di peperangan Badar itu termasuk malaikat yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa. Peperangan Badar tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, terjadi di hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu kurang lebih sedikit biografi atau sejarah tentang peperangan Badar, dan kita ambil dari cerita tadi bagaimana jibal, bagaimana tegarnya ketika Imam Busiri mensifati sahabat-sahabat Nabi seperti gunung kalau di medan pertempuran. Itulah salah satu contohnya bagaimana tegarnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih itu sedikit sejarah peperangan Badar. Bukan di sini tempat kita pembahasannya. Kalau ada pengen yang hadir, pengen ikut hadir, majelis kita ada di veteran. Itu pembahasan tentang khusus sejarah peperangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan besok malam iftitahnya. Besok malam setiap awal bulan. Setiap malam Senin awal bulan, tapi cuma sebulan sekali. Setiap malam Senin awal bulan, dan Isya, jadwalnya seperti malam ini persis. Itu kita ada kajian di veteran, di lorong mes atau samping Dato Agil, Jaturi kalau yang hadir. Kitabnya kita bahas tadi, kitab yang banyak kita kutip dari beliau, Inaratud Duja fi Maghazi Khairil Wara. Inaratud Duja ini kitab yang khusus membahas sejarah peperangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk pembahasan, kita baru mukaddimah, baru sekali kemarin, baru sekali sebelum puasa, habis libur puasa. Besok malam insya Allah kita iftitah Jaturi yang nak hadir buat umum. Habis Isya, sama lah jam ini jam 8, jam 8 seperempat kita mulai, jam 9 setengah 10 kita selesai. Jaturi yang hadir itu khusus pembahasan tentang peperangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan himmah, semangat oleh Allah dengan mendengarkan sejarah peperangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biar kita makin yakin betapa tegarnya, betapa hebatnya sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.